Sobat Kampus Biru, bertemu lagi dengan saya Farah di FEB Podcast episode 6. Nah, Sobat Kampus Biru, sebagai mahasiswa FEB nih tentunya kita nggak jauh-jauh dari pembahasan soal bisnis. Nah, mungkin banyak dari kita yang tertarik nih untuk mulai bisnis, termasuk saya gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini pas banget nih, kita sudah kedatangan dua narasumber luar biasa kita yang juga merupakan business owner. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini mereka akan berbincang-bincang dan sharing nih ke kita terkait bagaimana sih cara memulai bisnis dan juga gimana sih cara kita tetap konsisten nih dalam menjalankan bisnis kita. Mungkin langsung saja saya sapa yang pertama di sini ada Kak Rebecca. Selamat siang Kak Rebecca. Halo, selamat siang. Ya, jadi Sobat Kampus Biru, Kak Rebecca sendiri merupakan owner dari Crunch Lab yang udah lama ya Kak berdirinya. Iya, kurang lebih 3 tahun Oh, sekarang. sudah 3 tahun. Nah, terus yang kedua di sini tentunya Kak Rebecca di sini nggak sendiri. Terus di sini yang kedua ada Bu Adel. Selamat siang Bu Adel. Selamat siang. Jadi Bu Adel sendiri merupakan dosen dan juga merupakan business owner dari toko kosmetik Luxola. Benar ya Kak ya? Betul banget. Ini manggilnya Kak Adel atau Bu Adel Ibu? Saya nggak enak nih manggil Mbak. Kak aja nggak sih? Oke, Kak Adel ya. Di sini ada Kak Adel dan juga Kak Rebecca nih yang sudah memulai bisnis ya. Nah, mungkin saya kembali lagi ke Kak Rebecca nih. Nah, mungkin Kak Rebecca boleh nggak kenalan dulu nih ke Sobat Kampus Biru biar teman-teman yang lain nih tahu nih siapa Kak Rebecca dan juga usahanya. Oke, halo, perkenalkan nama saya Rebecca Naomi, biasa dipanggil Rebecca. Jadi saya emang alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setelah lulus itu saya emang langsung tertarik buka usaha. Usaha saya tuh bergerak di bidang bakery. Jadi memang lebih ke arah dessert dan hampers, itu sih kurang lebih. Nah, tadi udah dijelasin ya Kak, udah berdiri selama 3 tahun berarti ya? Iya, betul. Nah, nama bisnisnya nih Crunch Lab gitu Kak. Nah, saya bingung nih dan mungkin Sobat Kampus Biru di rumah juga penasaran kenapa namanya tuh Crunch Lab gitu. Mungkin kalau sekilas gitu kita nggak tahu nih kalau itu bakery gitu. Kalau Crunch Labs itu sebenarnya dari bahasa Inggris, crunch sama labs. Crunch itu crunchy, labs itu laboratory. Jadi kayak laboratorium crunchy gitu. Jadi di mana kita buat-buat dessert crunchy gitu sih kurang lebih. Kemarin tuh milih namanya tuh karena mana yang enak didengar sama gampang dihafal orang aja sih, kayak gitu sih. Dan itu menurut saya lucu gitu. Oh, berarti dari awal namanya Crunch Lab ya Kak, Iya, sampai benar. sejauh ini. Oke, di sini kemudian juga ada Kak Adel. Nanti tadi nama bisnisnya itu Luxola. Nah, Ya. Kak Adel kenapa sih namanya tuh Luxola gitu? Oke, jadi kenapa namanya Luxola itu awalnya iseng aja, berawal dari kata luxury, terus olanya tambahan aja biar lucu dan easy listening kayak gitu. Nggak ada arti spesifik sih sebenarnya, yang penting gampang diucapkan aja. Nah, tadi kan kalau Kak Rebecca udah 3 tahun ya Kak mendirikan bisnis khususnya Crunch Lab ini. Kalau Kak Adel sendiri udah berapa lama nih Kak untuk Luxola sendiri? Kalau Luxola ini berdiri sebenarnya itu dari tahun 2017, tapi di tahun 2021 itu sempat kayak on off gitu karena fokus mau S2. Kemudian lanjut lagi di tahun 2022. Waktu itu saya juga sambilan kerja, sambil berjualan online, dan akhirnya di tahun 2023 itu memutuskan untuk bikin toko secara offline. Jadi setelah dibuatnya toko offline ini makin luas marketnya kayak gitu. Dulu biasanya cewek aja yang belanja, tapi sekarang cowok juga ikut belanja sejak ada toko offline. Oke, menarik banget nih. Nah, kalau Kak Rebecca tadi bergerak di bakery ya, F&B ya maksudnya ya. Nah, terus kalau Kak Adel sendiri itu di kosmetik ya Kak ya. Betul. Nah, aku mau tahu nih Kak, kenapa sih Kak Rebecca ini mutusin buat bergerak di bidang F&B nih bisnisnya gitu. Berbeda sekali dengan Kak Adel. Kalau dari saya pribadi tuh faktor utama itu karena hobi saya yang suka makan. Jadi hobi suka makan itu emang dari kecil kayaknya, apalagi sweet tooth gitu, suka yang manis-manis. Jadi emang suka makan dan suka lihat hal-hal yang lucu. Nah, kebetulan bakery saya itu kue-kuenya itu memang lebih fokus sama visualnya yang beda gitu dari bakery-bakery lain. Mungkin ngelihat roti yang zaman sekarang atau roti zaman sekarang di bakery-bakery itu masih kayak roti jadul zaman dulu. Mungkin saya modif ke lebih
cantik dan lucu visualnya kayak gitu sih. Jadi memang karena ketertarikan sama lihat yang lucu-lucu dan hobi makan gitu sih. Wah sama berarti ya Kak ya. Mungkin di masa depan saya juga bisa terinspirasi nih dari Kak Rebecca buat Boleh banget. soalnya saya juga suka banget nih kayak makanan tuh lihat dari looks-nya gitu. Jadi nggak enak nih untuk dimakan gitu. Nah oke. Nah kalau Kak Adel sendiri kenapa nih Kak tertarik untuk di bidang kosmetik gitu? Oke, jadi sebelum saya akhirnya memutuskan fokus jual kosmetik, saya tuh sempat jual baju, terus jual snack impor kayak gitu. Cuman lama-lama itu makin kesini ternyata kosmetik ini menurut saya tuh jauh lebih menjanjikan bisnisnya. Kenapa? Karena yang pertama pastinya karena saya suka juga sama kosmetik. Jadi saya merasa ketika saya menyukai itu jadi lebih gampang untuk menjalaninya. Walaupun sebenarnya membangun bisnis sendiri itu sudah sulit, tapi kalau kita suka sama apa yang kita jual, apa yang kita lakukan pasti terasa sedikit lebih ringan ya. Terus yang kedua itu target marketnya itu sangat luas. Seperti yang tadi saya mention, bahkan sampai cowok juga ikut menggunakan produk perawatan diri. Ya, jadi menurut saya itu target marketnya itu sangat luas, bisa dijangkau oleh siapapun. Terus juga selanjutnya skincare itu ibarat kalau zaman sekarang ya kebutuhan sehari-hari ya. Kayak kita nih sebelum kesini pasti kita pakai skincare ya kan, pakai makeup. Jadi menurut saya itu pasti akan selalu ada marketnya. Seperti itu tergantung kebutuhannya lah intinya. Tapi aku sepakat banget nih sama Kak Adel. Kayaknya sekarang tuh skincare tuh lagi merambah banget gak sih Kak? Kayak bener-bener banyak banget gitu yang pakai skincare. Kayak banyak merek-merek baru gitu yang bermunculan gitu. Ya gak sih? Betul banget. Lagi happening banget skincare karena mungkin dari TikTok, dari Instagram itu banyak banget yang nge-review dan akhirnya banyak yang tertarik. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk membeli. Nah, makanya kita menyediakan itu supaya menjadi solusi buat kalian yang mau cari skincare ready di Mataram. Itu makanya kita jual skincare sampai sekarang. Oh jadi jangan lupa ya buat teman-teman di Mataram boleh banget nih untuk beli skincare. Pokoknya lengkap banget ya pastinya koleksinya di Luxola buat beli di Luxola ya Kak ya. Betul. Nah apa namanya kan Kak Adel ini juga merupakan dosen di FEB ya Kak ya. Nah kenapa sih tertarik untuk berbisnis gitu? Jadi sebelum ketika saya menjadi seorang dosen, saya lebih dahulu menjadi pebisnis. Jadi menurut saya yang namanya bisnis itu nggak bisa hanya sekedar teori saja. Jadi harus disertai dengan yang namanya praktek. Nah oleh karena itu saya mempunyai tujuan ketika saya menjadi dosen itu saya ingin membagikan semua hal yang relevan mengenai bisnis berdasarkan pengalaman saya yang kemudian saya kaitkan dengan teori yang ada untuk pembelajaran kayak gitu. Sepakat sih Kak, sepakat. Jadi kayak nggak cuma belajar teorinya aja tapi langsung nyemplung gitu ya untuk mengimplementasikan ide bisnis gitu. Nah tapi Kak ada perbedaan signifikan nggak sih yang dirasain ketika sebelum menjadi dosen dan setelah menjadi dosen nih sambil mengurus bisnis gitu? Yang pastinya kerjaannya makin double ya. Karena yang pertama bisnis itu nggak bisa kita lepas begitu saja, harus kita pantau kayak gitu. Tapi saya sudah bertekad kalau ketika saya membuat sebuah bisnis itu dia harus mempunyai banyak manfaat bagi orang di sekitarnya. Nah, makanya melalui bisnis ini saya itu sekaligus praktek juga apa yang saya pelajari di kampus kayak gitu. Jadi ternyata banyak sekali yang relevan. Salah satunya itu adalah mata kuliah yang saya ampu yaitu komunikasi bisnis. Jadi komunikasi bisnis ini sangat amat bermanfaat buat saya, terutama yang masih banyak sekali kekurangannya untuk menjalankan bisnis walaupun sudah bertahun-tahun, tapi ternyata masih banyak yang saya belum tahu kayak gitu. Jadi melalui saya menjadi dosen, juga menjadi seorang pebisnis yang beriringan ini, harapan saya bisa mengintegrasikan kedua hal tersebut gitu. Oke, nah mau balik lagi nih ke Kak Rebecca. Nah Kak Rebecca kan tadi udah berdiri selama 3 tahun ya Kak usahanya. Nah kira-kira sejauh ini ada tantangan-tantangan yang dihadapi gak sih Kak? Dan cara ngatasin tantangan itu kayak gimana? Kalau tantangan yang paling sering ditemui di lapangan itu mengenai SDM. Jadi SDM itu cara kita merekrut karyawan karena kan dari nol banget nih pengetahuan tentang cara merekrut, terus cara memanage mereka gitu, cara berkomunikasi dengan mereka, terutama misalnya ada komplain gitu, ada komplain dari customer ataupun cara buat negur mereka secara langsung kayak gitu.
Jadi tantangan-tantangan itu bervariasi sih, tapi kebanyakan memang lebih cara berkomunikasi sama SDM-SDM yang ada, baik itu dari segi antara saya pribadi sama pegawai dan saya pribadi dengan customer kayak gitu sih. Oh mungkin itu lebih ke tantangan di internalnya Kak ya. Nah kalau tantangan di sama kompetitor sendiri gimana? Karena kan kalau dilihat-lihat nih Kak ya sekarang bisnis kayak makanan terus cake itu kan banyak ya. Nah gimana cara Kakak ngatasinnya untuk menjadi yang paling top of mind gitu? Kalau saya itu lebih utamain branding. Mungkin jualan kita satu sama lain itu boleh sama, tapi orang itu tetap ngingat kita itu dengan branding kita sendiri. Jadi memang di sini saya brandingnya itu pakai beruang. Jadi kalau mungkin teman-teman ngelihat IG-nya Crunchlet nih, kebanyakan ada maskot beruang itu memang saya kayak fokusin biar orang-orang yang beli itu nginget kalau misalnya Crunchlet tuh punya ciri khas sendiri kayak gitu. Kayak gitu sih kurang lebih. Kenapa beruang nih Kak? Karena cute atau gimana? Karena cute, terus kesannya kan beruang itu gendut, otomatis suka makan gitu. Gitu sih. Pernah lihat nggak sebelumnya mungkin? Aku kemarin pernah cek IG-nya. Oh iya. Iya emang kayak estetik banget sih dan marketingnya tuh kayak bagus banget gitu visualnya. Oh, berarti udah lihat beruangnya. Iya lupa inget sih. Okay. Nanti kita cek lagi. Nah oke balik lagi ke Kak Adel nih Kak. Kalau Kak Adel sendiri yang bisnisnya di kosmetik nih ada tantangan sendiri nggak Kak selain tantangan menjadi dosen tadi? Oke, kalau di awal-awal tantangannya itu adalah mempersuasi orang sih yang pertama, atau meyakinkan orang untuk membeli produk yang kita jual. Jadi kalau kita misalnya nggak ada background bisnis atau misalnya nggak ada testimonial itu sulit banget untuk orang percaya sama bisnis kita, ya kan? Nah, makanya saya waktu itu minta orang yang belanja, terutama nih ring 1 saya atau teman-teman saya, keluarga saya untuk memberikan testimonial kayak gitu. Jadi setelah saya upload testimonial itu baru orang, oh ya ini bisnisnya legit kayak gitu. Bisnisnya itu produknya original kayak gitu, terus beneran ready kayak gitu. Nah akhirnya di situ mulai banyak customer yang berdatangan. Terus yang kedua adalah tantangannya adalah ketika kita menjadi seorang pebisnis, kita itu tidak selalu mencari solusi untuk konsumen saja ternyata setelah saya mempelajari bisnis ini. Tapi kita juga mencari solusi untuk bisnis kita kayak gitu. Nah misalnya nih kita setelah berbicara sama customer, dia misalnya mencari serum untuk mencerahkan kayak gitu misalnya. Nah kita udah tahu nih mau jual yang mana, nah kita anjurkan yang itu kayak gitu. Nah udah selesai kan itu solusinya kita sudah pecahkan untuk customer, tapi kita belum selesaikan masalah pada bisnis kita kayak gitu. Misalnya nih bagaimana supaya customer tetap repeat order, terus bagaimana cara customer itu tetap puas dengan pelayanan kita, terus bagaimana supaya stoknya itu tetap aman, cash flow keuangan perusahaannya tetap aman kayak gitu. Jadi kita tidak hanya menghadirkan solusi tapi kita juga mengatasi permasalahan pada bisnis kita kayak gitu. Itu sih tantangannya. Oh berarti sejauh ini kayak itu sih susahnya apalagi kalau kita baru-baru terjun gitu ya Kak ya, apalagi betul kalau banget. bukan backgroundnya gitu. Nah aku balik lagi ke Kak Rebecca nih Kak. Tadi kan udah dijelasin juga ya tentang tantangan yang dihadapi gitu. Nah Kak ini kan Kakak bisnis makanan. Nah range usia customer yang jadi target pasar Kakak tuh yang mana gitu Kak? Terus ada tantangan sendiri gak sih Kak dalam berkomunikasi sama customer yang beda usia gitu? Range usianya itu sebenarnya cukup luas. Itu dari anak-anak SD itu udah beli berarti umur berapa tuh? Umur 12 tahun ya? 12. Umur 12 tahun sampai kurang lebih ibu-ibu. Ibu-ibu 50-an berarti ya? 50-an. Jadi kurang lebih 12 sampai 50 tahun. Kalau tantangan dari ngadapin setiap customer yang berbeda gitu, itu kan sudah berbeda generasi ya. Kayak kita sebut sekarang Gen Z sama kalau ibu-ibu tuh berarti apa? Boomer ya? Sorry ibu-ibu. Jadinya kalau memang kalau ngadepin customer Gen Z itu lebih simple, lebih gampang karena mereka mungkin udah pengetahuan tentang produknya tuh udah banyak. Terus kayak
udah tahu gitu pas pas datang udah tahu mau beli apa gitu. Jadi kita nggak repot-repot jelasin, misalnya kita nggak repot kasih rekomendasi karena mereka tahu apa yang mereka mau dan mereka udah ngerti gitu. Nah kalau berbeda dengan ibu-ibu, kalau ibu-ibu itu mungkin lebih banyak pertimbangan. ya mungkin. betul, lebih banyak pertimbangan. Misalnya kayak ini bisa tahan berapa hari Mbak, ini manis nggak, ini terlalu manis nggak, soalnya saya diabetes, ini terlalu ini pahit nggak Kak, gitu, kayak gitu sih kurang lebih. Ini bisa rapi nggak, soalnya saya mau bawa ke atasan saya, kurang lebih seperti itu sih, banyak pertimbangan dia kalau membeli. Jadi memang kalau untuk usia yang di atas itu kita lebih banyak jelasin. Jadi kayak ada perbedaan yang signifikan ya berarti Kak. Kalau misalkan kita yang mau beli nih pasti kayak udah searching duluan nih sebelum pergi ke store-nya gitu. Nah kalau Kak Adel sendiri gimana Kak? Karena tadi kan banyak juga customer-nya yang cowok gitu. Ada perbedaan gak sih Kak cara komunikasi ke mereka gitu? Oke, jadi kalau kita jadi pebisnis itu kita harus tahu nih siapa audiens kita yang kita ajak berbicara ini. Lawan bicara kita nih siapa sih? Bapak-bapak kah? Anak muda kah, seperti itu. Jadi cara menanganinya itu berbeda-beda. Sebenarnya kurang lebih pengalaman saya sama dengan Rebecca ya. Kalau biasanya kalau seumuran kayak kita nih berbelanja itu lebih simpel karena mereka sudah bisa cari reviewnya misalnya di TikTok, di Instagram kayak gitu. Jadi mereka cepat ketika membuat keputusan gitu. Berbeda halnya kalau misalnya ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu tuh biasanya sekali lagi banyak pertimbangannya ya. Jadi kayak ini kandungannya apa, kira-kira cocok nggak untuk umur segini kayak gitu. Nah kalau bapak-bapak beda lagi gitu. Jadi bapak-bapak itu kita nggak bisa jelasin terlalu ruwet gitu. Kayak misalnya ada orang nih bapak-bapak nyari sampo untuk rambut rontok. Ya udah kita tinggal rekomendasiin aja produknya atau kelebihannya kayak gitu. Udah pasti langsung dibeli kayak gitu sama bapak-bapak. Biasanya bapak-bapak itu kan bentar doang ya di toko kosmetik. Iya, nggak lihat harga ya. Kalau kita kan muter-muter dulu kan lihat banding-bandingin. Nah, jadi itu berbeda-beda pendekatannya kayak gitu. Jadi makanya yang perlu kita tekankan itu adalah ketika berbisnis adalah cara kita menangani setiap customer, cara berkomunikasinya berbeda-beda. Jadi supaya kita itu tetap bisa closing siapapun yang kita ajak jadi lawan bicara ketika lagi berbelanja orang itu. Jadi kayak itu jadi kemampuan yang harus kita punya ya Kak ya. Jadi sebagai business owner tuh kita harus bisa menyesuaikan dengan siapa nih kita berkomunikasi gitu. Jadi harus pandai-pandai memposisikan diri ya. Nah, oke. Nah balik lagi nih ke Kak Rebecca. Nah sebagai business owner nih Kak ya, penting gak sih Kak menurut Kakak nih sebagai business owner punya kemampuan komunikasi yang baik? Menurut saya penting banget sih. Kayak udah yang saya bahas sebelumnya pas ngomongin tentang kendala, itu komunikasi nggak hanya ke customer tapi ke internal itu juga penting gitu. Apalagi kalau komunikasi sama internal itu kan berarti kita gimana bikin tim kita sendiri itu jadi kuat, solid. Sedangkan kalau komunikasi sama luar customer itu gimana biar customer itu tetap stay, repeat order dan nggak banyak komplain gitu di next order kayak gitu sih. Ya. Kalau ke Kak Adel sendiri gimana Kak? Penting gak sih bisnis itu sebagai owner bisnis nih untuk punya kemampuan komunikasi yang baik gitu? Menurut saya kenapa bisnis itu bisa bertahan salah satunya karena kita bisa berkomunikasi dengan baik itu dengan partner, kemudian dengan konsumen, bahkan juga dengan kompetitor. Jadi antara komunikasi dan bisnis itu sebenarnya mereka saling berintegrasi gitu. Bisnis itu proses sosial yang nggak mungkin kita nggak melibatkan orang lain ya. Jadi komunikasi itu adalah aspek yang menurut saya itu harus kita perhatikan. Ya misalnya kayak gini ya contohnya kalau kita nih berbelanja berbelanja di tempat nih kalau customernya kalau BA-nya misalnya BA atau pedagangnya itu jutek kita kan jadi males ya. Pasti kita berpikir nggak usah lah balik ke sini gitu. Padahal mungkin aja produk yang kita jual itu unik, menarik tapi kalau dari segi pelayanan aja sudah minus, terus komunikasinya kurang. Terus nggak pernah nanya feedback kayak gitu. Menurut saya itu susah untuk kita mempertahankan bisnis kita gitu. Ya jadi singkatnya kalau kita misalnya lagi berbisnis nih ya salah satu faktor yang membuat bisnis kita itu semakin solid itu adalah komunikasi.
Tapi aku sepakat banget sih sama Kak Rebecca dan Kak Adel nih. Karena kalau aku pribadi juga kalau misalkan beli barang nih, kalau misalkan pelayanannya tuh bagus, kayak disenyumin nih pas belanja tuh kayak ada kebahagiaan tersendiri gitu. Pasti kayak tertarik Betul. gitu untuk repeat order lagi biarpun mungkin harganya cukup mahal gitu. Dan itu yang penting banget sih menurut aku. Nah, balik lagi nih ke Kak Rebecca. Nah, kan Kak Rebecca ini udah berapa lama nih Kak lulus dari FEB? Berarti kurang lebih 3 tahun juga. Oh 3 tahun. Nah kan peralihan dari mahasiswa nih terus kemudian membuka bisnis itu pasti nggak mudah ya Kak ya. Nah kemudian cara berkomunikasinya gitu. Nah ada nggak sih Kak momen yang benar-benar mengubah cara Kakak untuk berkomunikasi gitu dan sadar bahwasanya komunikasi itu penting banget gitu dalam hal bisnis. Kayak momen di mana Kakak tuh sadar gitu. Karena kan jadi mahasiswa terus tiba-tiba harus bergelut di dunia kerja gitu. Oke. Sebenarnya komunikasi saat kita jadi mahasiswa dan terjun di dunia kerja itu nggak jauh beda ya menurut saya. Misalnya pas mahasiswa kita komunikasi dengan kayak tadi misalnya dijelaskan kita perbedaan komunikasi dengan customer yang Gen Z dan customer yang lebih tua itu kan berbeda. Nah, sama halnya dengan waktu itu di kampus, komunikasi kita dengan dosen dan komunikasi dengan teman sebaya kita juga tentu berbeda. Mungkin itu sebenarnya contoh nyata dari kampus yang bisa dibawa di dunia kerja gitu. Jadi memang saat kita komunikasi dengan dosen, bagaimana kita harus sopan dan lain-lain sama halnya dengan kita komunikasi sama orang-orang yang customer tentunya yang lebih tua dari kita gitu sih kurang lebih. Berarti nggak jauh beda ya Kak ya? Sebenarnya nggak jauh beda. Nah kalau Kak Adel sendiri gimana Kak? Apalagi kan kakak seorang dosen juga di FEB ini. Oke, jadi ini ada satu momen yang dimana mengubah cara saya berkomunikasi dengan orang lain. Jadi saya tuh sempat bekerja di suatu perusahaan sebagai marketing karena waktu itu saya berpikiran kalau saya mau buat toko, mau bikin toko ini saya harus matang nih. Jadi saya harus memposisikan diri saya juga sebagai karyawan atau misalnya orang yang menawarkan suatu produk kayak gitu. Nah akhirnya saya tuh bekerja nih di suatu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif waktu itu. Ya itu benar-benar pengalaman saya yang berharga banget sih. Karena saya nggak pernah terlintas di benak saya akan bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Nah jadi waktu itu atasan saya ngechat saya untuk ikut morning briefing. Nah saya tuh kemarin dikasih customer untuk di prospek. Akhirnya chat saya tuh di review sama atasan saya. Terus atasan saya tuh bilang kayak gini habis baca, Adel menurut kamu ini udah bener belum cara prospek karyawannya? Saya bilang, udah kok Bu, soalnya ini udah sopan kan Bu, ini kalimatnya saya perkenalkan diri. Terus saya tanya bapaknya mau motor apa kayak gitu, tipenya apa kayak gitu. Tapi karena kosong ya udah saya read aja gitu, mau ngapain lagi kayak gitu. Terus akhirnya atasan saya tuh bilang cara prospek orang yang bener itu nggak kayak gini kayak gitu. Jadi pertama-tama kita itu nggak usah terlalu kelihatan hard selling kayak gitu. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai customer yang ingin dicarikan solusi gitu. Nah setelah itu ibunya bilang cara chatnya tuh kayak begini. Nah jadi kita tanya ini bapak ini motornya buat siapa kayak gitu. Nah setelah ditahu motornya itu buat siapa, nah kita yang rekomendasiin mana yang bagus kayak gitu, mana yang oke untuk kebutuhannya. Gitu. Jadi itu yang saya petik dari pengalaman saya bekerja waktu itu. Kita itu ketika menjual nggak usah terlalu fokus berjualan, tapi kita berusaha untuk mencarikan solusi untuk orang atau customer yang lagi minta solusi sama kita kayak gitu. Nah akhirnya saya itu diajari juga bagaimana caranya supaya customer tuh balik lagi sama kita. Jadi kalau kita misalnya barangnya udah kosong nih, kita nggak usah kayak ya udah di-read doang kayak gitu. Kita bilangnya kayak gini, oh oke, baik Kak, boleh di-save ya nomornya. Nanti kalau sewaktu-waktu misalnya membutuhkan motor, Kakak bisa hubungin saya langsung di nomor ini kayak gitu. Terima kasih ya gitu. Jadi momen itulah dimana
cara saya handle customer itu berubah. Jadi caranya itu adalah tidak hanya menanyakan pertanyaan, tetapi kita memberikan pilihan, rekomendasi, kemudian jangan lupa memberikan closing yang berkesan seperti itu. Jadi Kak, biarpun banyak nih orang yang nanya ke kita harus ladeni dengan baik ya, karena bisa jadi suatu hari nih biarpun dia nggak jadi beli, dia jadi tiba-tiba order gitu ya Kak ya. Betul, itu juga terjadi di toko saya yang sekarang ini. Waktu itu barangnya kosong, lumayan lama, tapi dia tetap nyarinya itu di kita gitu, karena kita memberikan kesan yang baik gitu. Jadi kita waktu barangnya datang langsung kita kabarin nih, jangan cuman omongan doang kayak gitu. Jadi dia kayak oke, aku percaya nih sama toko ini kayak gitu. Oh iya, benar-benar penting banget ya berarti Kak ya, kemampuan Betul. komunikasi yang baik ke customer kita gitu, tanpa membeda-bedakan background mereka gitu ya, harus kita benar-benar prioritasin gitu. Betul. Nah oke, balik lagi ke Kak Rebecca nih. Kak, sekarang itu kan lagi marak-maraknya ya sosial media. Kayak di zaman sekarang siapa sih yang nggak punya sosial media kayak TikTok, Instagram gitu. Nah sebagai business owner, menurut Kakak penting nggak sih kita tuh melakukan promosi melalui sosial media, khususnya untuk bisnis Kakak nih? Menurut saya penting banget, apalagi bisnis saya itu bergeraknya awalnya melalui online. Jadi memang sosial media yang kita pakai itu Instagram. Jadi menurut saya penting banget di era digital ini, di mana semua orang udah pakai sosial media. Jadi memang itu media komunikasi kita ya. Media komunikasi paling sering digunakan gitu. Nah terutama bisnis saya itu juga awal mulanya itu nggak langsung bergerak di offline, kayak langsung buat buka toko itu enggak. Memang awalnya itu merintis dulu dari online. Jadi sosial media yang dipakai tuh Instagram. Jadi mulai open order dari situ dulu. Terus baca customer dari sosial media juga, baru beraniin diri buat buka offline. Gitu sih kurang lebih. Oh berarti online dulu ya Kak ya. Berarti dari awal banget udah pakai Instagram atau kayak pernah pakai Facebook dulu atau apa gitu? Dari awal sih udah Instagram, terus pakai TikTok sih sebenarnya. Itu kayak nge-up di TikTok itu. Terus kebetulan sempet FYP juga. Jadi yang bikin rame itu ngebumnya pas FYP dan ads di Instagram sih. Berarti di sosial media dulu, terus punya toko online, baru ngebangun toko offline-nya ya Kak ya? Ya betul. Berarti kayak emang sekarang tuh kayak kuat banget gak sih Kak sosial media, kayak misalkan nih di FYP TikTok, pasti kayak orang-orang tuh tertarik nih untuk berbondong-bondong belanja ke sana juga, apalagi kalau tempatnya tuh viral gitu, apalagi kalau tempat-tempat estetik itu pastinya anak muda tuh kayak tertarik gitu gak sih buat berkunjung? Iya sih, itu sebenarnya kekuatan yang dicari sama bisnis owner sih. Viral itu sebenarnya ya kayaknya kayak semua orang tuh semua bisnis owner tuh berharap kita tuh dapat momen viralnya, terus kita bisa sustain, kita bisa bertahan setelah viral itu. Kayak gitu sih. Jadi emang sebenarnya lumayan penting dan ngebantu banget. Ya berarti itu Viral jadi PR tersendiri juga ya Kak, gimana cara kita tuh menciptakan kesan pertama yang positif nih ke, apalagi kan kalau misalkan tempatnya viral, kalau misalkan gak sesuai ekspektasi kan orang jadi gak balik lagi gitu. Jadi memang penting banget ya, kesan positif juga di awal. Betul, penting banget. Apalagi kalau misalnya viral itu pasti rame. Rame itu kadang kita kewalahan nih ngadepin customer yang terus-terus datang. Bahkan kita nggak prediksi berapa orang yang datang, berapa orang yang beli. Kadang itu malah bikin performa kita jadi turun gitu. Entah itu kualitas komunikasi kita sama customer itu ataupun ke kualitas produk. Jadi kadang kalau viral tuh tetap kita batasin sih. Kayak nilai kekuatan diri sendiri dulu. Kalau misalnya belum cukup nampung yang segitu, jadi dibatasin. Iya, dibatasin sih kayak gitu. Nah kalau Kak Adel sendiri gimana Kak? Kalau Kak Rebecca kan tadi lebih cenderung pakai Instagram ya Kak ya. Kalau Ibu Adel sendiri gimana? Kalau saya juga pakai Instagram, bahkan di awal berjualan itu karena saya kekurangan modal, pastinya lewat online ya berjualannya. Karena kita ngepost kan gratis ya, jadi tujuannya itu lebih ke mempromosikan. Nah akhirnya setelah saya fokus nih untuk membangun bisnisnya secara online, ternyata makin luas nih pasarnya. Nah akhirnya dari situlah kita bisa dapat modal ya untuk membuka toko offline.
Makanya menurut saya itu sangat penting ya komunikasi digital ini di zaman sekarang karena kita nggak perlu modal terlalu banyak. Saya tuh juga nggak bisa bayangkan kalau saya tuh langsung buka toko tanpa orang-orang kenal gitu ya. Itu agak sulit survive-nya kayak gitu kalau menurut saya ya. Jadi kita kenalkan dulu secara online, nanti kalau udah matang nih baru buka toko fisik gitu. Jadi kalaupun misalnya kita rugi waktu awal-awal buka itu ya nggak rugi-rugi amat karena kita kan nggak bayar sewa kayak gitu. Jadi kayak ngebangun brand awareness dulu ya, Iya, Kak ya, betul berarti mungkin ke orang-orang terdekat kita dulu. Iya. Nah, kalau Kak Adel sendiri udah berapa lama nih Kak melalui sosial media, khususnya Instagram nih, dari awal banget ya berarti? Iya, dari awal banget, dari awal buka itu memang jualannya di Instagram. Kalau masih ingat ada namanya Line waktu itu kan. Oh iya. Ya, jadi saya udah jualan dari zaman Line itu. Terus lewat WA juga. Tapi yang paling kuat itu menurut saya Instagram karena lebih luas jangkauannya kayak gitu. Oke. Nah, balik lagi nih ke Kak Rebecca. Nah, untuk bisnisnya sekarang berarti Crunch Lab aja ya Kak ya? Betul, masih Crunch Lab aja. Nah, di masa mendatang nih ada plan gak sih untuk nambah bisnis Kak? Kayak udah kepikiran gak sih nambah menu atau apa gitu, variasi kue yang mau dibikin gitu? Kalau menu kue itu bakal tetap ada sih yang nambah karena kan zaman sekarang tuh udah banyak cake-cake baru yang bermunculan, yang viral itu kita tetap ini sih adaptasi buat kok adaptasi? Salah, up to date mau bilang up to date. Sorry kata aja. Jadi kita tuh usahain tetap up to date cake kita sama hal-hal yang sama cake-cake yang baru sih kurang lebih seperti itu. Jadi biar kayak tetap ngikutin tren juga ya Kak ya. Tetap ngikutin tren biar nggak terlupakan dan ketinggalan juga. Bener-bener. Nah, kalau Kak Adel sendiri gimana Kak? Ada plan tersendiri nggak sih Kak untuk bisnis Kakak nih? Kalau saya plan saya untuk bisnisnya saat ini saya ingin memperluas toko saya ya. Terus biar makin banyak barangnya. Tapi saat ini juga saya lagi membangun bisnis saya yang baru. Jadi saya tuh punya bisnis baru lagi kayak foto-foto produk kayak gitu. Kenapa saya ambil bisnis ini juga? Karena zaman sekarang orang-orang pada lebih sering order apapun itu online kalau kita lihat ya, walaupun ada toko fisik tapi kan nggak semua orang itu sempat atau misalnya ada waktu untuk langsung ke sana. Jadi melalui foto produk ini, melalui bisnis foto produk ini saya harap nanti kalau orang itu mau belanja itu tertarik gitu sama visual foto yang saya hasilkan kayak gitu. Oke, nah balik lagi nih ke Kak Rebecca. Nah, sejauh kita udah cerita banyak nih ya Kak ya. Ada harapan gak sih Kak untuk bisnis Kakak nih ke depannya? Harapan saya kurang lebih sama sih kayak Kak Adel juga. Harapannya biar bisnisnya lebih jangkauannya lebih luas. Terutama pengen buka cabang mungkin di daerah Kuta gitu. Kalau Kuta tuh kan lebih banyak wisatawan asing gitu. Kalau wisatawan asing tuh kan lebih punya culture untuk makan cake ataupun roti di pagi hari gitu dibandingkan dengan kita yang orang Indonesia kan lebih mungkin milih nasi bungkus gitu untuk sarapan. Nah, mungkin di sana tuh jadi ada ketertarikan sih di Kuta untuk buka cabang gitu sih. Berarti sekarang cuma ada di Mataram ya berarti Kak ya? Iya, cuma ada di Mataram di Cakra. Oh, di Cakra. Nah, kalau Kak Adel sendiri ada harapan juga nggak Kak untuk bisnisnya nih ke depannya kayak gimana? Oke, harapan saya buat Luxola semoga makin banyak yang aware sama Luxola karena sayang banget sih kalau kalian nggak tahu Luxola ya karena selain paling murah se-NTB ya. Aku langganannya. Iya, kita berdua sebenarnya saling langganan. Langganan produk kita itu. Makin banyak yang aware sama Luxola, terus juga makin luas marketnya ya, menjadi top of mind bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya kalau pengen belanja kosmetik ke Luxola kayak gitu. Itu harapan. Boleh nambahin nggak? Boleh. Mungkin buat teman-teman kampus yang nonton video ini, jangan lupa beli hampers misalnya sempro wisuda itu di Crunch Lab. Betul.
Iya, apalagi sekarang tuh lagi banyak-banyaknya orang yang sempro gitu ya, Kak ya. Biasanya pada ngasih gift tuh buat temennya sempro wisuda itu biasa beli di toko kok cake lucu gitu karena mungkin biar kemakan ya daripada bunga mungkin. Kalau bunga udah terlalu mainstream ya. Biasa dibundling aja bunga sama cake kayak gitu. Betul. Nah mungkin terakhir nih Kak Ane, ada tips gak sih untuk mahasiswa atau mereka lah yang di luar sana Sobat Kampus Biru yang tertarik nih untuk mulai bisnis, kayak gimana sih tipsnya gitu? Jadi saran dari saya itu mungkin mulai aja dulu. Jadinya lakuin start sekecil apapun untuk mulai gitu. Karena semua bisnis itu dari bawah gitu. Kalau mungkin teman-teman ngira langsung gede itu mustahil ya, karena benar-benar semuanya itu dari bawah. Karena orang tua saya sendiri ngajarin kalau nggak ada orang gede itu nggak mulai dari bawah. Kalau mereka nggak mulai dari bawah, mereka nggak akan tahu tuh pas gede hal-hal detail yang kecil di bawah itu seperti apa. Hal-hal detail itu yang mungkin ganggu besok, misalnya tantangan-tantangan kecil yang akan ganggu pas dia jadi besar besok kayak gitu sih. Dan dari kecil itu kita juga jadi belajar buat bertumbuh, terus belajar banyak hal yang baru bisa bikin jadi. Berarti action aja dulu ya Kak. Betul, ya, action kecil aja apapun. dulu. Nah kalau Kak Adel sendiri gimana nih Kak? Kalau tips dari saya itu kita tuh harus, walaupun juga bukan pebisnis juga, harus tetap punya yang namanya growth mindset. Ya, kita harus punya pemikiran untuk selalu bertumbuh. Walaupun itu perubahan 1% pun sekecil apapun tetap dilakukan, apalagi kalau itu untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Terus juga jangan malu, jangan gengsi, itu paling sering saya temuin ya. Kita kadang gengsi mempromosikan usaha kita, padahal itu nggak make sense nggak sih? Kenapa kita mesti malu sama usaha kita sendiri kayak gitu? Terus yang ketiga, memperluas networking pastinya, karena kalau berbisnis itu nggak jauh-jauh, pasti pelanggan pertama kita tuh pasti orang terdekat kita kan. Jadi menjaga komunikasi yang baik sesama teman, sesama rekan, sesama dosen kayak gitu, itu memang harus dilakukan, intinya komunikasi yang baik. Oke, itu ya mungkin tipsnya buat Sobat Kampus Biru di sana yang mau memulai bisnis gitu ya. Nah kalau Kak Rebecca sendiri mulainya dari jadi mahasiswa atau pas udah lulus? Sebenarnya curi-curi startnya itu dari masa skripsian. Jadinya pas sudah mulai sidang itu karena banyak waktu luang juga kan, jadi memang mulai buat kue gitu sih. Oke, jadi Sobat Kampus Biru mungkin bisa ditiru ya dari Kak Rebecca dan juga Kak Adel. Jadi mulainya tuh dari yang kecil-kecil aja, bahkan mereka aja tuh belum punya offline store ya saat itu. Jadi mulai dari online dulu, apalagi sekarang lagi marak-maraknya ya melalui Instagram gitu. Kayak di zaman sekarang siapa sih yang nggak punya sosial media khususnya Instagram gitu. Mungkin di sana tuh bisa jadi media komunikasi dan media untuk melakukan promosi gitu ya Kak. Untuk orang-orang terdekat mungkin. Nah ini terakhir banget nih Kak, closing statement dari Kak Rebecca dan juga Kak Adel. Mungkin sekalian promosi juga usahanya biar Sobat Kampus Biru yang di rumah mungkin yang mau mampir jadi tahu nih gimana sih offline store-nya dari Crunch Lab sama Luxola gitu. Jadi buat teman-teman kayak yang saya infoin tadi yang butuh buat kasih gift ke orang tersayang, kasih gift temennya yang lagi mau sempro wisuda, itu bisa banget pesen cake di Crunch Labs. IG-nya itu crunch.labs. Jadi emang kita provide banyak jenis cake tergantung budget kalian gitu sih kurang lebih. Jadi cocok banget ya buat mahasiswa, budget mahasiswa cocok banget ya cocok. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk follow crunch.lab ya. Nah kalau Kak Adel nih gimana? Buat kalian nih yang pengen merawat diri sejak dini, pengen tampil glowing, wajib banget belanja di Luxola, LUXOLLA. Jadi di sana itu harganya affordable, dijamin original dan yang pasti lengkap. Oke, berarti pokoknya produk dari Kak Adel dan juga Kak Rebecca cocok banget nih teman-teman Sobat Kampus Biru yang mau belanja, cocok banget karena offline store-nya juga di Mataram ya Kak ya? Betul. Dua-duanya di Mataram, jadi deket banget, cocok banget nih buat teman-teman yang mau belanja, yang mau glowing, terus yang mau makan
cake enak juga ya, bisa juga beliin buat teman-teman yang sempro atau yang wisuda gitu. Oke Sobat Kampus Biru, mungkin itu aja podcast kita pada kesempatan kali ini. Senang banget pada hari ini bisa berbincang dengan Kak Adel dan juga Kak Rebecca, dan juga nambah insight baru nih ke saya pribadi dan juga tentunya Sobat Kampus Biru di rumah. Jadi sekian untuk podcast kita kali ini. Terima kasih lagi saya ucapkan kepada Kak Adel dan juga Kak Rebecca yang sudah membersamai kita pada siang hari ini. Iya, dan juga udah sharing-sharing ke kampus Sobat Kampus Biru juga gitu. Nah, mungkin teman-teman itu aja podcast kita pada episode ke-6 kali ini. Saya Farah selaku host pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.